warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Hatila SAG. Saya sebagai guru SMP Negeri 2 Sungai Raya sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 angkatan 1 di LPTK Universitas Pontianak dengan NIM 242111541. Hari ini akan melaksanakan uji kinerja pada hari Rabu 29 Januari 2025 di kelas 7 dengan materi kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Berikut ini uji kinerja saya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Baik. Ya, mudah-mudahan sehat semua ya. Baiklah, sebelum Ibu lanjutkan ke pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah SWT. Silakan si Adis pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa nabi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Tadi sudah dibaca doa, mudah-mudahan belajar kita ya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang siapa yang tidak masuk hari ini? Teddy ngapa? Tidak ada keterangan ya. Hanya Teddy sendiri ya yang tidak masuk. Jadi sebelum Ibu sampai ke materi, Ibu ingin bertanya dulu sekitar pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang sudah tahu ya. Siapa yang tahu pengertian hadis? Sini, apa pengertian hadis itu? Perkataan Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang menambah mungkin? Iya, perbuatan Nabi Muhammad SAW. Terus ada lagi apa? Iya, takrir yang bersumber kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi pengertian hadis ya adalah perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang, apa perbedaan antara sunnah, hadis, asar, ya, dan khabar? Siapa yang tahu? Silakan. Ada yang tahu pengertiannya? Kalau udah tahu ya, Ibu akan jelaskan. Sunnah yaitu semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataannya, perbuatannya, atau takrir, tabiat, atau budi pekerti dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW. Sekarang hadis tadi udah tahu pengertian hadis tadi apa? Perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber pada Nabi Muhammad SAW. Terus kabar itu apa? Iya. Jadi sesuatu yang berasal atau yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus sekarang asar. Apa asar itu? Sesuatu yang disandarkan kepada sahabat. Iya, sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabiin ya. Tabiin itu salah sahabat, tabiin orang yang ahli agama. Sekarang yang ketiga yaitu kamu membuat simple mean life. Ya, bahasa kerennya ya. Kalau bahasa Sungai Pangkalannya itu adalah peta konsep. Pernah dengar peta konsep? Melihat di mana biasanya kalau peta konsep itu? Di kelas apa yang kamu lihat biasanya peta konsep di kelas? Iya, struktur ke kelas. Jadi udah tahu ya apa yang dinamakan simple mean life. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan
isi kandungan Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 59 dan Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 64 dan Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Terus peserta didik dapat membuat karya berupa peta konsep definisi tentang posisi atau kedudukan hadis di atas Al-Quran dalam simple midlife. Kriteria pencapaian ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kita mengetahui isi kandungan Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 59 dan Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 64. Terus yang kedua, mengetahui atau bisa membedakan pengertian dari hadis, khabar. Terus apalagi sunnah dan asar. Selanjutnya, kedudukan hadis dalam Al-Quran dalam pembuatan simple midlife. Baiklah, langsung ke materi kita hari ini adalah posisi hadis terhadap Al-Quran. Ya. Tadi udah tahu pengertian hadis, ya pengertian dari sunnah, pengertian dari asar dan khabar. Terus apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Ibu sebutkan di sini ada 4 fungsi secara besarnya terhadap Al-Quran. Yang pertama itu apa? Iya, bayan al-takdir disebut juga dengan apa? Bayan al-takdir dan bayan al-isbat. Artinya apa? Untuk menetapkan, memperkuat di dalam Al-Quran supaya hadis itu memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Terus yang kedua apa? Bayan al-tafsir. Ya, bayan al-tafsir. Apa arti bayan al-tafsir itu? Penjelasan terhadap iya ayat-ayat yang memerlukan perincian. Apalagi? Atau iya penjelasan lebih lanjut. Seperti apa? Ayat-ayat mujmal atau umum atau global. Terus yang mutlak. Mutlak maksudnya di sini tidak mempunyai batasan. Terus dan maksudnya yang umum. Jadi sehingga fungsi hadis ini adalah memberikan perincian tafsir dan penafsirnya terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan pengkhususan atau taksis terhadap ayat-ayat yang masih umum. Terus yang ketiga apa? Ya, bayan al-tasyrik. Artinya apa? Ya, memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran. Ya, biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya tentang zakat fitrah, gimana caranya, apanya itu disebutkanlah dalam hadis. Terus selanjutnya yang keempat apa? Ya, bayan al-nasya. Ya. Itu secara bahasa berarti apa? Iblal atau membatalkan. Terus ijalah atau menghilangkan. Apalagi? Takwil. Takwil itu apa? Takwil itu yang memindahkan. Terus apa lagi? Takrir. Takrir itu apa? Mengubah. Terus apa lagi? Ya. Jadi arti bayan al-nasa itu adalah membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Itulah ya yang dapat Ibu sampaikan materi yang ada pada kita hari ini ya. Kira-kira penjelasan Ibu tadi
Sudah paham? Apa yang bisa dijelaskan sudah paham? Ya sudah, alhamdulillah. Sekarang kamu bentuk kelompok. Nanti masing-masing kelompok ibu beri LKPD. Ibu ini ada LKPD. Di LKPD ini nanti kamu baca perintahnya ya. Ya sekarang ibu bagikan LKPD-nya. Ya setiap kelompok mendiskusikan ya apa yang ada di LKPD. Ya sekarang silakan bekerja. Ya kalau sudah nanti beritahu ibu, dan yang merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas boleh bertanya pada ibu. Ya silakan kerjakan. Kelompok 1 udah paham cara mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Kelompok 2 paham mengerjakannya? Ya sudah. Terus kelompok 3. Iya. Apa sih? Ya, kelompok 1 sudah selesai? Nah, ya silakan. Maju kelompok 1 untuk mempresentasikan kerjaannya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami, yaitu tentang ragam hadis. Ragam hadis ada 4. Yang pertama, sunnah. Semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Yang kedua, hadis, perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber Nabi Muhammad SAW. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Yang ketiga, kabar, sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad dan selainnya. Yang keempat, hasab, sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 1, silakan duduk. Sekarang kesempatan ya Ibu alihkan pada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang fungsi hadis dalam Al-Quran dengan karya berbentuk simple midless. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4, yaitu 1. Bayan al-takdir. Bayan al-takdir menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Baiklah, saya berikan fungsi yang kedua kepada teman saya. Bayan al-tafsir, penjelasan terhadap ayat-ayat yang memberikan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Fungsi hadis yang ketiga, bayan al-tafsir, memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Fungsi hadis yang keempat, bayan al-nas, yaitu membatalkan ketentuan terdahulu tidak ada di dalam Al-Quran. Dari kelompok 2 yaitu berupa karya simple min lab yang telah dibacakannya. Tepuk tangan semuanya. Ya, baiklah, sekarang silakan duduk. Terima kasih anak-anak ya. Ibu berikan sedikit penguatan tentang hasil kamu, yaitu yang pertama tadi tentang ragam hadis. Yang pertama adalah sunnah, kedua hadis, ketiga kabar, keempat adalah asar. Dan yang kedua dari kelompok 2 tadi telah dibacakan hasil karyanya, yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu bayan al-taqrir, yang kedua bayan al-tafsir, dan yang ketiga ya, dan yang keempat ya, itulah tadi ya hasil persentase dari kelompok 1 dan 2. Ya, terima kasih anak-anak. Kelompok 1 dan 2 mendapat nilai sama-sama 100. Ya, tepuk tangan semuanya. Iya. Nanti Ibu akan siapkan hadiah yang dapat nilai 100 sebagai semangat untuk kamu dalam belajarnya. Ya baiklah.
Ibu ingin bertanya sedikit materi yang telah Ibu sampaikan tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran dan ragam hadis. Ya, baiklah, dari kelompok 1 Ibu hanya mengingatkan sedikit materi yang telah Ibu sampaikan hari ini ya. Apa tadi pengertian hadis? Iya, terus yang kelompok yang kedua, kedudukan hadis terhadap Al-Quran, yaitu bayan al-tafsir. Ya, apa artinya? Penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan penelitian atau penjelasan lanjut. Iya, terima kasih Nana. Baiklah, tadi sudah kita perhatikan hasil dari simple min white kamu. Sekarang kita sama-sama membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan yang pertama adalah kedudukan hadis terhadap Al-Quran ada 4 macam dan ragam hadis ada berapa? 4, yaitu kabar, hadis, sunnah, dan asar. Tadi fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 4 juga. Yang pertama yaitu bayan al-taqrir, bayan al-tafsir, bayan al-tashrih, dan bayan ya, jadi pengertiannya semua sudah. Ya baiklah, sekarang silakan kamu kerjakan dari apa yang kita pelajari hari ini per individu ya. Ya silakan, ada RKPD-nya yang Ibu berikan. Ada 4 soal di situ, ada 2 soal. Yang pertama kamu sebutkan dari ragam hadis. Yang kedua kamu sebutkan dari fungsi ke hadis terhadap Al-Quran. Ya, baiklah, tadi 2 tugas tadi boleh kamu kerjakan di rumah. Pada pertemuan akan datang kamu mengumpulkan. Jadi untuk tugas minggu depan yaitu kamu menghafal surah An-Nisa ayat 59 ya, dan surah An-Nahl ayat 64 ya. Jadi 2 ayat itu harus kamu hafal di rumah untuk pertemuan yang akan datang. Nanti kamu menjelaskan isi kandungan yang terdapat pada surah An-Nahl dan Quran surah An-Nisa. Saya ucapkan terima kasih. Sampai sini yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin apa yang salah dari kata Ibu mohon dimaafkan ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita ucapkan hamdalah. Ya baiklah, pada posisi semula dulu kita baca doa untuk pulang. Kita berdoa dengan membaca surah Wal Asr. Ya, silakan dibaca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Baiklah ya, semoga selamat sampai di tujuan.